answer is B. Betul ya? Oke, gampang lah kak yang gini mah. Kakak percaya ya? Kan kita udah les berapa bulan? Dah bulan keempat ya? Harus sudah gampang. Oke, nomor 9. Udah mau nyoba jawab dulu? Oke. Nomor 9, ada teks, terus ditanyakan, manakah pertanyaan? Membuat pertanyaan. Gampang ya, pertanyaan itu apa? Ada 5W sama 1H. Dan di unsur berita selalu ada ini ya. Yang A, coba. Sejak kapan ditetapkan status Gunung Merapi waspada level 2 dan zona bahaya 3 km? Oke, zona bahaya 3 km, level 2. Kita lihat, waspada level 2, status ditetapkan sejak 21 Mei 2018. Oh, ini ada jawabannya nih. 21 Mei 2018. Oke. Yang B, siapa yang mengatakan bahwa Gunung Merapi mengeluarkan awan panas sebanyak 5 kali? Mana? Sebanyak 7 kali ya. 7 kali. Meningkat guguran material mengarah ke gunung. Nggak ada ya, ada juga 7 kali ya. Oke. Ini sebanyak 5 kali nggak ada. Yang C, di mana kantor pusat BPPTKG? Ya, jawabannya. Kepala BPPTKG Haniko Maida di Yogyakarta menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap kondisi Merapi terkait keluarnya awan panas. Di mana kantornya? Ya, pasti di Jogja ya. Cuman kita nggak tahu spesifiknya di mana. Oke, ini mungkin. Yang D, mengapa guguran material dan awan panas dari Merapi selalu tidak dapat diprediksi? Ini how ya. Tapi kita, bukan plus, ini salah. Paragraf ini tidak menjelaskan tentang how. Yang E, kapan dilakukan evaluasi terhadap kondisi Merapi terkait awan panas sebanyak 7 kali dalam sehari? Menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap kondisi Merapi terkait keluarnya awan panas sebanyak 7 kali dalam sehari. Kapannya? Nggak tahu ya. Oke, yang mana berarti antara A dengan C? Yang C, kepala di Yogyakarta, ini yang diwawancara ya, yang di Yogyakarta, jadi yang C udah pasti salah ya. Karena yang di Yogyakarta ini kepala BPTKG-nya, kantornya nggak tahu di mana ya. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang kapan ditetapkannya? Ya sejak 21 Mei 2018. Aman untuk soal ini? Wih, udah bertambah nih, 13. Oke, ajak lagi ya teman-temannya yang lain. Kita lanjut ke nomor 10. Wah, udah nomor 10 aja nih. Oke, nomor 10. Apa nih? Coba. Apa nih jawabannya? Kita baca bareng-bareng dulu soalnya. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah bentar, ini ada yang nanya. Kita pertanyaan dulu deh ya, biar istirahat dari soal. Di TO3 bagian PU ada beberapa soal yang mirip di modulnya, Kak. Ini kakak kasih tahu. Kalau kakak lihat, sebetulnya soal TO itu biasanya ngambilnya dari seri-seri berikutnya di modul Tridaya gitu ya. Ada beberapa soalnya dari sana. Soalnya kalau pas kakak bahas, oh iya ini soal TO ada di sini gitu ya. Jadi sepertinya memang ngambilnya dari modul juga ya. Cuman tidak semuanya. Jadi pasti ada soal-soal yang, oh ini ada di modul. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Ini teman-teman ada kata sebagian.
Sebagian di sini setidaknya ada ya. Ada satu aja. Itu udah mewakili. Oke, kita pakai apa nih anaknya? Pakai diagram Venn, kakak lebih suka. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Kalau kita punya himpunan sekolah, ini sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Ini kita pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Ini mengadakan bakti sosial. Itu ya cara bacanya. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik karena sekolah ini ada di dalam himpunan pertunjukan musik. Terus sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik ini suka bakti sosial, gitu ya. Kita lihat di sini ada sekolah yang suka mengadakan bakti sosial, tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Mari. Benar-benar. Ada sekolah yang suka mengadakan bakti sosial, tidak suka mengikuti kompetisi olahraga. Ada sekolah berarti di sini ya. Nah, ini ada sekolah nih. Ini sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga. Tidak suka olahraga. Kompetisi olahraga ini disingkat aja. Oke, yang mana jawabannya? Boleh kalau udah dapat jawabannya langsung aja di kolom chat. Yang A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Katanya ada nih sekolah. Nih kita ada sekolah yang suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Mana? Ini kan sebagian suka mengadakan bakti sosial, tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Ya bisa jadi ya, tapi ini belum tentu. Yang B. Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga, tetapi suka mengadakan pertunjukan musik. Nah, katanya semua sekolah. Di sini ada sekolah yang suka mengadakan bakti sosial, tapi tidak suka mengikuti kompetisi olahraga. Gitu ya. Berarti nggak semua gitu ya. Dan satu lagi kan ada tipsnya ya, kalau ada kata sebagian pasti opsinya bukan yang semua. Jadi kalau kita mau jawab cepat, ini B, C, ini kemungkinan bukan jawaban. Oke, kita cek yang D. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial, benar nggak? Ayo, benar nggak? Enggak ya, karena di sini kan semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, dan yang suka mengadakan pertunjukan musik senang melakukan bakti sosial. Berarti kesimpulan dari sini, semua sekolah suka mengadakan bakti sosial. Gitu ya, bukan sebagian. Nah, jadi ini salah. Jadi mana dong jawabannya? Ya, tinggal yang A. Berarti ada sekolah yang suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah gitu. Karena sebagiannya tidak suka mengikuti olahraga antar sekolah, maka mungkin ada juga yang suka mengikuti gitu ya. Jadi boleh jawab yang A. Oke. Tapi ini penarikan kesimpulan yang benar gak? Atau kesimpulan yang benar gak? Sebetulnya ini bukan penarikan kesimpulan yang tepat ya. Harusnya kalau dari sini itu harusnya ini nih, ada sekolah yang tidak suka mengikuti kompetisi olahraga dan suka mengikuti bakti sosial. Itu aja informasinya ya. Tapi kalau misalnya kita harus milih, yang A ini yang paling masuk akal dan boleh dipilih. Kebetulan kan gak ada minus, jadi pilih aja. Gitu, itu untuk penalaran induktif udah 1 sampai 10. Gampang ya induktifnya ya. Waktunya juga 10 menit, gak mungkin kalau susah kayak PM gitu ya. Pasti gampang. Oke, kita lanjut ya. Udah jam 11.
Sini lebih cepat. Nomor 1. Semua candi bergapura dan menjulang. Oke. Semua candi bergapura dan menjulang. It mean berarti kalau ada candi, dia itu syaratnya harus bergapura dan menjulang. Kalau nggak gini bukan candi. Anda berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Tidak berkubah dan tidak menjulang. Udah pasti dia di mana? Di candi berkubah? Ya, enggak. Di candi menjulang? Enggak, karena candi itu harus bergapura dan menjulang. Anda berada di bukan candi, ini yang bisa, ini kakak tinggal save aja. Kakak sekarang save aja, bisa lupa. Kan kakak tinggal klik. Nah, gitu ya. Ada ya, tenang. Nanti bisa diminta. Yang D, Anda berada di candi tidak berkubah. Enggak ada di candi. Soalnya candi harus bergapura dan menjulang. Ini tidak berkubah dan tidak menjulang. Berarti jawabannya ya C. Oke. Ada ya, nanti boleh difilekan. Ini pesan private. Ada, tenang. Oke, kita next ke nomor 2. Siap-siap ya, Papus. Nomor 2. Nasabah yang memiliki tabungan lebih dari 5 juta rupiah menerima bunga bank dan bonus. Oke, berarti kalau lebih besar dari 5 juta, maka dia dapat bunga dan bonus. Yunus menerima bunga. Si Yunus ini dia menerima bunga. Bukan dari pacarnya ya, ini bunga bang. Oke. Menerima bunga. Oke, katanya ada yang jawab dari mana nih? Ada yang jawab D. Oke. Kita cek yang D. Yunus bukan nasabah bank dan tidak berhak menerima bonus. Yunus bukan nasabah bank dan tidak berhak menerima bonus. Bener? Ini? Bisa jadi ya. Apa bisa jadi? Karena dia menerima bunga bank, sedangkan di sini dia bukan nasabah bank. Ya, dia dapat bunganya dari mana berarti? Enggak ya? Oke. Kita cek yang A. Yunus nasabah bank yang tabungannya kurang dari 5 juta rupiah. Itu bukan ya? Itu bukan. Oke, bisa jadi. Kita tandain dulu aja ya. Yang B. Yunus nasabah bank yang tabungannya lebih dari 5 juta rupiah. Kalau lebih dari 5 juta, dia dapat bunga dan bonus. Dia hanya dapat bunga bank aja. Berarti bukan B jawabannya. Yang C. Yunus nasabah bank yang berhak menerima bonus. Udah jelas-jelas di sini dia di sini tidak menerima bonus, berarti bukan yang C juga. Yang E. Yunus nasabah bank yang tabungannya 5 juta. Nggak tahu, kita nggak dikasih informasi ini ya. Nggak tahu. Yang ini juga sebetulnya kita nggak tahu nih. Gitu ya. Karena di sini informasinya ya tidak cukup untuk menyimpulkan harusnya apa. Harusnya yang C mungkin ini bisa jadi benar kalau Yunus nasabah bank yang berhak menerima bunga bank. Ini pernyataan yang betul. Harusnya itu ya kesimpulannya. Dia menerima bunga bank, ya berarti dia berhak menerima bunga bank, tapi tidak berhak mendapatkan bonus. Tapi gimana Kak kalau harus dijawab? Kebetulan gak ada minus. Itu untungnya. Kalau harus dijawab, teman-teman boleh pilih yang mana? Boleh pilih yang ya kalau saran dari kakak. Karena yang A ini kenapa Yunus nasabah bank yang tabungannya kurang dari 5 juta rupiah. Karena kita di sini memasukkan asumsi ya, walaupun ini dilarang dalam penalaran deduktif, tapi kalau nggak ada jawabannya ya boleh kita berasumsi.
semua nasabah bank itu kan sebetulnya kalau kita masukkan informasi dari luar, ya pasti dapat bunga bank ya tahunnya. Cuman besar atau kecil. Jadi kalau maksa milih boleh yang A, kalau ditanya ada kesimpulan yang benar, tidak ada. Oke, kita next ke nomor 3. Wah, nomor 3. Oke, nomor 3 ini soal berbintang. Silahkan ini kakak jadikan kuis. Silahkan teman-teman yang bisa menjawab, boleh langsung tulis jawabannya ataupun open mic ya. Jika saya tahu. Silahkan kakak kasih waktu 1 menit. Dari jam 11.00 sampai jam 11.01. Kalau udah tahu jawabannya langsung jawab aja. Tapi harus bisa jelasin. Oke teman-teman tenang, ini ada reward, nanti ada Imani ya. Jadi silahkan yang tahu jawabannya langsung jawab aja. Kasih waktu silahkan, ini banyak nih. Ayo, ini ada Afrija, ada Camila, siapa lagi? Ada Evan, ada Alicia, ada Ananda, ada Nilam, dan teman-teman yang lainnya. Yuk, udah 11.01, apa jawabannya? Ada yang bisa? Nomor 3, jawabannya yang mana? Oke, Afrija menjawab dodol. Oke. Coba Afrija bisa open mic, kenapa jawabannya dodol? Dari mana? Dari intuisi? Atau memang, oh dapat kah saya ngitung yang D nih kayaknya. Dapat. Boleh di chat ataupun open mic. Kenapa yang D nih? Atau teman-teman yang lain? Silahkan jawab apa? Nah, tuh pemenangnya nanti boleh langsung chat, nanti dikirim e-wallet ya, e-money-nya. Ini yang berhadiah, teman-teman. Bukan iseng-iseng berhadiah, dapat ilmu, dapat hadiah. Alasannya 9,3 juta dikurang 7,7 sekian, dikurang 800.000, dapat 719.927 orang. Oke, coba kita lihat ya. Pasti ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya aja belum kakak bacakan. Kita baca nih. Teksnya dulu. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa capaian sementara jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia tahun 2014 sebesar 9,3 juta. Perkembangan kunjungan Wisman pada periode Januari hingga Oktober sebesar 9,775616 wisatawan. Adapun capaian kunjungan Wisman pada bulan Oktober sebanyak 808.000 atau tumbuh sebesar 12,34%. Apabila capaian pada bulan November dan Desember signifikan, target tahun ini optimis tercapai. Dan seterusnya. Oke, ini kita lihat ya. Capaian sementara. Capaian sementara ini dari bulan apa ke apa berarti? Oke. Ini tadi kita lihat Januari hingga Oktober sebesar ini dari Januari sampai
Oktober sebesar 7,75616. Ada yang menjawab lagi? BTW ini ya, kakak langsung aja kasih jawabannya. Jawaban Afrija ini benar ya. Ini opsinya yang D. Jadi selamat dulu buat Afrija, terlepas dari caranya. Ini banyak jalan menuju Roma ya. Tapi betul jawabannya yang D, 719.927 orang gitu ya. Oke, kita bahas. Januari sampai Oktober ada 7,7 juta katanya. Terus bulan Oktober aja itu ada 808.767 orang gitu. Apabila capaian pada bulan November dan Desember signifikan, oh enggak, ini tuh setara 12,34%. Jadi ditanyakan yang bulan Septembernya berapa nih? Itu kan ya. Kalau tadi dari Mas 9,7 dikurangi 7,7. Tuh 9,3 itu Januari sampai Oktober. Oktobernya 800.000, berarti dari Januari sampai September tinggal berarti Januari sampai September tinggal dikurangi 808 ya. Kayak gitu. Tapi untuk menjawab ini sebenarnya gampang aja teman-teman. Teman-teman tuh tinggal gunakan aja ini persentase naik. Masih ingat? Persentase naik itu berarti nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai dibagi nilai awal. Persentase naiknya berapa? Di sini 12,34%. Ya. Nilai akhirnya berapa? Di sini nilai akhir itu berarti di bulan Oktober ya. Ini 808.767. Nilai awalnya apa? September gitu ya. Kan kita tahu persentase kenaikan dari September ke Oktober itu 12,34%. Gitu ya. Berarti di sini 12,34% kali September sama dengan 808 sekian dikurangi September. Dijumlahin, ini berarti 0,1234. Septembernya kita misalkan X. Ya, ini pindah ruas ditambah X sama dengan 808.000. Berarti 1,1234 X adalah 808. Ini 767. Maka X-nya berapa? Ya 808.767 dibagi 1,1234. Nah, itu ya. Pindah ke sini. X-nya berapa? Yaitu 800.000 dibagi, ini pendekatan ya, dibagi 1,1. Sekitaran berapa? Gitu. Ya berarti nilai X ini di sekitaran 800.000 kurang dari X kurang dari 700.000 gitu ya. Yang mana? Ya pasti yang D ya, kita nggak perlu ngitung spesifik karena 800.000 sekian dibagi 1,1 pasti ya kurang dari 800.000, dimana di sini opsi yang benarnya ya 719.000 ya.
boleh pakai kalkulator, tapi boleh pakai pendekatan. Yang jelas nanti mah gak ada kalkulator ya, jadi harus pakai pendekatan. Nah tadi yang Afrija, untuk alasan ini sebetulnya ini caranya kurang tepat, tetapi kebetulan untuk soal ini dapat kita hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Tapi tetap dapat reward ya. Boleh chat ke Teh Nurli nomor teleponnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke nomor 4. Oke, nomor 4, gampang aja. Semua komputer dilengkapi dengan keyword. Kita pakai diagram pen. Semua komputer dilengkapi dengan keyword. Ini keyword. Keyboard. Ini komputer. Oke. Sebagian keyword berteknologi canggih. Ingat, sebagian itu at least one. Berarti setidaknya ada satu. Nah, di mana nih keyword berteknologi canggih? Bisa jadi di luar himpunan komputer, bisa jadi di dalam himpunan komputer. Gitu ya. Bukan sebagian itu dibagi dua gini ya. Ini penalaran yang kurang tepat. Oke, kita lihat opsinya. Yang A, tidak ada yang dilengkapi keyword kecuali komputer. Ada himpunan yang luas ini apa? Ini tidak tepat. Yang B, tidak semua komputer canggih dilengkapi dengan keyword. Nah, ini komputer biasa aja ada keyword. Berarti ini keliru. Yang C, keyword berteknologi canggih hanya ada di komputer. Kebalik ya. Keyword berteknologi canggih hanya ada di komputer. Ini kan himpunannya masih lebih luas keyword daripada komputer. Yang D, tidak ada komputer yang keywordnya berteknologi canggih. Nah, bisa jadi ada. Ini juga kurang tepat. Yang E, ada komputer yang memiliki keyword berteknologi canggih. Itu jawabannya. Yang mana? Yang ini. Set. Ini tuh berarti ada komputer ini dengan keyword canggih gitu. Oh, keyword mulu ya, keyboard. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Kakak rasa pakai diagram pen lebih mudah, tapi harus terbiasa ya. Tinggal nanti dipelajari ya. Dibiasakan. Oke, nomor 5. Ini juga gampang, kita buat diagram lagi. Setiap kenaikan harga bahan bakar atau BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum, gitu ya. Jadi kalau ada himpunan BBM, ini kenaikan BBM, pasti selalu naik nih tarif angkutan umum. Gitu. Jadi semua kenaikan BBM pasti mengakibatkan kenaikan tarif, gitu ya. Tarif naik. Terus kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga bahan pokok. Ini bahan pokok. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya kenaikan tarif BBM akan mengakibatkan kenaikan bahan pokok. Yang mana nih? Nah, langsung ada ya. Yang A. Gitu. Gampang ya. Kalau ada cara lain, ada kan kita udah belajar silogisme ya di pertemuan sebelumnya. Ini kita misalkan P, ini kita misalkan Q, ini harga kebutuhan pokok kita misalkan R. Maka kan berarti jika P maka Q, jika Q maka R, maka berdasarkan aturan silogisme, jika P maka R. Jika BBM naik, maka harga kebutuhan pokok ikut naik. Gitu. Sama kan kesimpulannya? Mau diagram pen, mau pakai silogisme juga sama. Oke, nomor 6. Berdasarkan data jumlah Wisman pada tabel di atas, peningkatan tertinggi Wisman bulan Juni terhadap bulan September. Oke, Juni terhadap September. Ya berarti nilai September dikurangi Juni. Berapa? Tapi ini dimintanya naik. Yang A, Juni 208.000, September 174. Ini turun, berarti bukan kenaikan. Peningkatan ya, ini peningkatan tertinggi.
Yang B, Hang Nadim 140, 113, ini juga turun. Yang C, Ngurah Rai 329, 352. Nah, ini naik. Kita hitung ya, berapa kenaikannya? 352.017 dikurangi 329, 654. 3. Udah bener nih belakangnya. 11 kurangi 5, ini 6. Ini tinggal 9. 9 kurangi 6, 3. Ini tinggal 1. 1 kurangi 9, itu 2. 4 kurangi 2, ini 2. Udah. Ya, berarti ini jawabannya. Berarti yang C. Gitu. Gampang ya? Gampang dong. Nomor 7. Apa nih? Berdasarkan isi tabel, pernyataan manakah berikut ini yang paling benar? Nah, paling benar berarti bisa jadi semua opsinya benar ya. Oke, yang A. Jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta tertinggi bulan Agustus. Soekarno-Hatta tertinggi bulan Agustus. Oke, betul. Sama seperti pada Bandara Ngurah Rai. Ngurah Rai Agustus tertinggi. Oh, tentu tidak. Berarti ini salah ya. Yang B. Kedatangan Wisman ke Indonesia melalui Bandara Hang Nadim sama kondisinya dengan Bandara Juanda. Hang Nadim sama katanya. Dari jumlahnya sih nggak sama. Kayak dari peningkatannya turun, ini naik, terus naik ya. Ini naik, Agustus naik, September naik. Kalau Juanda, ini ke sini turun, terus naik, terus turun lagi. Berarti ini juga kurang tepat. Yang C. Jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta tertinggi pada bulan Juni. Soekarno-Hatta tertinggi bulan Juni katanya. Oh, tentu tidak ya. Jelas-jelas Agustus di sini tertinggi. Yang dodol. Tinggal 2 lagi nih. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai selalu mengalami peningkatan. Oke. Selalu mengalami peningkatan. Ngurah Rai. 329, 358 naik, 336 turun. Kurang tepat. Berarti yang mana? Yang E. Benar gak yang E nih? Wisman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai selalu lebih banyak daripada bandara lainnya. Betul ya? Ini 300-an semua, yang lainnya paling besar 200.000. Berarti yang E adalah opsinya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Semua mobil di perusahaan diikuti program asuransi kecelakaan. Berarti kalau ada mobil, ini himpunan mobil nih. Himpunan mobil, dia sudah pasti dimasukkan asuransi kecelakaan. Himpunan mobil di perusahaan ya. Sebagian mobil di perusahaan tidak diikuti program asuransi kebakaran. Sebagian mobil. Berarti di sini nih ada nih mobil nih. Ingat ya, sebagian itu setidaknya ada satu. Apa ini? Tidak diikutkan. Tidak asuransi kebakaran. Oke, nah simpulan yang tepat. Kita cek aja ya opsinya. Yang A. Kalau yang tahu boleh ya komen. Sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikuti program asuransi kecelakaan. Sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kecelakaan. Ini udah menyalahi ya, di sini aja semua kok diikutin ya. Jadi yang A udah jelas salah. Yang B. Sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kebakaran diikuti program asuransi kecelakaan. Bukan sebagian lagi, tapi semuanya ya. Sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikuti asuransi kebakaran, diikuti program asuransi kecelakaan. Ini bisa jadi ya. Berarti kalimatnya ini ada ya.
ada mobil di perusahaan yang tidak diikuti asuransi kebakaran, diikutkan program asuransi kecelakaan. Ya, betul. Yang C, sebagian mobil di perusahaan yang diikutkan asuransi kebakaran tidak diikutkan program asuransi kecelakaan. Enggak ya, justru semua mobilnya udah diasuransi kecelakaan. Yang D, sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kecelakaan, lagi-lagi tidak diikutkan program asuransi kecelakaan. Ini menyalahi, karena di premis pertamanya sudah jelaskan semua mobil dimasukkan asuransi kecelakaan. Yang E, semua mobil di perusahaan yang tidak diikuti program asuransi kebakaran diikutkan program asuransi kecelakaan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, B. Nah, itu ya, kalau cara cepatnya tadi tinggal pilih yang sebagian, berarti yang E ini sudah barang pasti bukan jawaban. Oke, kita next ke nomor 9. Mana nih nomor 9? Ada yang bisa menjawab atau masih ingat jawabannya? Kakak izin minum lagi. Yuk, nomor 9 yang mana nih? Buku-buku yang diletakkan di rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Gimana? Udah dapat jawabannya? Boleh ya di chat kalau udah dapat. Kita lihat. Buku yang diletakkan di rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Kalau kita punya himpunan rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Ini penerbit A. Ya. Buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Oke. Oke, berarti kita punya di sini di rak S juga dia ada dalam himpunan murah. Tidak satupun buku matematika di rak S. Oke, tidak satupun itu berarti semua ya. Terus di sini tidak satupun itu kita ganti pakai semua. Semua buku matematika ini di sini ditambahkan negasi tidak ya. Berarti tidak ada satupun buku matematika di rak S, itu sama aja dengan semua buku matematika tidak di rak S. Tidak di rak S itu di mana? Ya bisa di dalam himpunan buku yang murah, bisa di sini. Bisa juga di himpunan penerbit A. Gitu ya. Atau yang biru ini nih, si yang buku murah, ini bisa aja dia himpunannya di sini nih. Ini murah. Oke. Kita lihat simpulan yang tepat tentang penerbit A adalah yang mana? Ayo. Afrija apa? Udah jawab lagi. Yang lain nih, banyak nih, ada yang dari Tasik. Apa jawabannya nih? Kakak udah buatkan diagramnya. Mana yang paling sesuai? Yang A, tidak menerbitkan buku murah. Tidak menerbitkan buku murah, betul? Enggak ya, justru dia menerbitkan yang di rak S. Yang B, tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Benar? Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah, berarti menerbitkan buku yang mahal. Benar gak? Enggak ya. Yang C, menerbitkan buku yang tidak murah. Tidak tahu ya. Ini tidak tahu. Oke. Yang D, menerbitkan buku matematika yang murah. Benar? Menerbitkan buku matematika yang murah? Enggak ya, karena di rak S semuanya harganya murah. Dan
di rak S tidak ada buku matematika. Yang E, menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Benar gak? Menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Oke, ini juga bisa jadi. Yang mana tuh? Antara yang C atau yang E? Menerbitkan buku yang tidak murah. Ini yang C, menerbitkan buku yang tidak murah. Ini salah ya, salah. Ini udah pasti salah. Berarti jawabannya menerbitkan buku yang tidak murah. Berarti sama aja dengan menerbitkan buku yang mahal. Ini salah. Tidak menerbitkan buku murah juga salah. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah juga salah. Menerbitkan buku yang tidak murah, ini juga kurang tepat. Berarti satu-satunya opsi yang mungkin adalah yang E ya. Menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Karena yang jelas dia tidak ditempatkan di A. Ya buku matematikanya bisa di sini. Bisa juga di luar atau yang murah. Oke, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nomor 9. Kak, pakai diagram kan tambah pusing. Nanti tinggal ini aja ya, minta dijelasin lagi di unit. Canda ding. Enggak kok, kalau diagram kan udah terbiasa, ini lebih enak ya menarik kesimpulan. Dan kebenarannya lebih mudah dibuktikan. Oke, kita ke nomor 10. Sebagian pedagang mengeluhkan harga minyak goreng naik. Bu Atun seorang pedagang, pasti dia mengeluh. Oke, ini ya. Gampang ya. Nah, no debat ini.